IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Nah, IPTEK ini diartikan sebagai suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan seseorang maupun wawasan seseorang di bidang teknologi itu sendiri. Nah, IPTEK ini dapat juga dikatakan sebagai segala sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan teknologi, baik itu dalam hal penemuan hal baru yang berhubungan dengan teknologi ataupun perkembangan teknologi itu sendiri. Dampak positifnya ada 3, yaitu yang pertama, munculnya media massa atau media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang kedua, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka secara langsung. Yang ketiga, adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Dampak negatifnya ada 3, antara lain, siswa menjadi malas belajar, kerahasiaan alat tes untuk pendidikan semakin terancam, adanya penyalahgunaan sistem pengolahan data yang menggunakan teknologi. Dampak positifnya, yang pertama meningkatkan cara bersosialisasi yang kreatif dan efektif. Yang kedua, meningkatnya rasa percaya diri seseorang dalam bergaul. Yang ketiga, budaya bangsa akan mudah dikenal oleh seluruh warga negara dan bangsa lain. Dan ada juga dampak negatifnya, yang pertama yaitu kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat. Yang kedua, kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Dan yang ketiga, pola interaksi antar manusia yang berubah. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, yang kedua itu terjadinya industrialisasi, yang ketiga itu produktivitas dunia industri yang semakin tinggi, dan yang keempat itu persaingan di dunia pekerja yang semakin tinggi dan menuntut semua orang agar meningkatkan skill dan ilmu yang mereka miliki. Yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki skill. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan. Selanjutnya, solusi untuk dampak negatif dari IPTEK. Yang pertama, mempertimbangkan pemakaian teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan, khususnya untuk anak-anak di bawah umur. Yang kedua, masyarakat harus diberi pengarahan tentang cara menggunakan teknologi informasi dengan baik dan tidak melanggar etika. Yang ketiga, pemerintah harus membuat suatu peraturan yang tegas terhadap setiap pelanggaran pengguna teknologi informasi yang merugikan orang lain maupun negara. Yang keempat, memfilter teknologi. Artinya kita harus memilah-milah teknologi yang sudah ada. Jika tidak bermanfaat, sebaiknya tidak usah. Pertama, dengan sikap optimis bukan pesimis, karena besar harapan dari hasil IPTEK dapat diabdikan untuk mensejahterakan manusia. Kedua, dengan sikap arif dan peduli dengan IPTEK, bukan dengan cemas. Umat Kristen, orang Kristen perlu merelasikan masalah IPTEK dengan iman Kristen. Peran iman Kristen untuk mengarahkan umat Tuhan memakai asal-asal IPTEK dengan secara bertanggung jawab. Ketiga, dengan sikap waspada dan kritis, kita harus berhati-hati dan bersikap bijak dalam menanggapi dampak negatifnya yang menyertai dan dapat kita menghilangkannya atau paling tidak kita minimalisir. Yang keempat, dengan sikap etis dan religius, karena IPTEK tidak mengenal moral kemanusiaan, maka manfaatkanlah IPTEK dengan sebaik-baiknya sehingga dapat membangun moral yang baik. Dengan membangun moral yang baik, kemungkinan kita akan mengenal IPTEK lebih dalam ke depannya dan tidak menggunakan IPTEK sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang menyebarkan hoaks dengan menghasilkan berita-berita bohong dengan tidak mengenal rasa kemanusiaan, membuat konten-konten yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat yang sekarang ini. Yang kelima, dengan sikap seleksi dan dewasa sehingga meningkatkan daya nalar dalam menyikapi bentuk kemajuan IPTEK. Dengan sikap seleksi atau dewasa, kita dapat menyeleksi berbagai macam berita-berita terkini yang disalurkan oleh orang-orang yang menyebarkan berita, dan kita juga harus bersikap dewasa
layaknya kita harus bisa menanggapi, memilah mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang perlu dikonsumsi sebagai berita harian kita, dan bagaimana kita menyikapi berita-berita yang viral untuk zaman sekarang ini. Yang keenam, dengan sikap iman yang teguh, karena dengan ini menjadikan filter yang kuat terhadap berbagai tawaran negatif. Dengan sifat iman yang teguh, mungkin kita akan bisa dapat menyaring berbagai berita-berita yang tersalur di media sekarang ini. Karena jika kita mempunyai iman yang teguh, mungkin kita akan dapat memilah ataupun memilih berita-berita sekarang ini.